Hai semuanya, nama saya Amelia dari kelas 1 BMP dengan NPM 2041173. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah hidup Sang Buddha Gautama. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya. Tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Suddhodana adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa umur 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa karena ia termasuk dalam wangsa kesatria. Maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan tahta sang ayah. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang panahan, keahlian berpedang gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasakan cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalanan, Kapilavastu di usianya yang berada di akhir 10-an, ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memiru beberapa pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 24 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu cara kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian prakteknya belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu pertapa Alara Kalama dan Udaka Ramputra. Ia belajar cara baru untuk hidup sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikutnya. Berkat dedikasinya yang sangat tinggi, ketika jawaban untuk pertanyaan tidak juga muncul, ia mengandalkan usahanya menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras dan tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi, ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai sejak saat itu. Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Jalan tersebut dinamakan The Middle Way. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit. Keesokan harinya, ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh
Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai penerangan sempurna dan menjadi Samyak Sam Buddha. Tepat ketika bulan purnama Siddhi di waktunya usia yang ke-35 tahun di bulan Wasak dari tubuhnya memancarkan 6 sinar Buddha. Ketika mencapai pencerahan sempurna, ke-6 sinar Buddha rasmi tersebut adalah yang pertama biru atau nila, artinya bakti. Kemudian warna kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan, pengetahuan. Yang ketiga merah atau lohita yang artinya kasih sayang dan belas kasih. Kemudian yang keempat putih atau avadata yang berarti suci. Kemudian yang kelima jingga atau menggasta yang artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut yang dinamakan Prabhaspara. Selama 45 tahun, Buddha Gautama menyebarkan Dhamma dengan cinta kasih dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun. Dan menyadari bahwa 3 bulan setelah ia mencapai parinibbana atau parinirvana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya, tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha, dan disebarkan dalam banyak lokasi termasuk Cina, Myanmar, dan Sri Lanka. Selama 2500 tahun, kemudian ajaran Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dengan cepat. Walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama, namun sebagai ajaran hidup atau filosofi. Tanggapan terhadap sosok Sang Buddha, Pangeran Siddhartha rela meninggalkan kehidupan duniawi yang dimilikinya untuk menjadi seorang pertapa, karena memiliki tujuan untuk menemukan cara agar semua makhluk hidup berbahagia terbebas dari penderitaan. Setelah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, menjadi seorang Buddha, beliau menyebarkan Dhamma dengan cinta kasih dan kasih sayang. Meskipun Buddha telah parinibbana, ajarannya selalu ada.